Dianggap parasit keluarga. Bab 22. Sofia memimpin langkah, mengandalkan senter ponsel sedangkan Ibu Kalsum yang penakut, terus di belakang Sofia. Ibu Kalsum tak hanya membenamkan wajahnya di punggung Sofia. Karena mamah dari Kalandra itu juga mendekap erat perut Sofia hingga Sofia kesulitan bergerak apalagi melangkah. Langkah Sofia benar-benar berat ditambah sepoi angin yang seolah mengiringi makhluk tak kasat mata berlarian di sekelilingnya dan berusaha mengganggu langkahnya. Merapal doa di tengah suasana yang mendadak horor, sampailah Sofia di bibir pintu kamar Kalandra. Tepat di detik berikutnya, listrik kembali menyala, tapi detik itu juga Ibu Kalsum yang penakut menjerit histeris. Susah payah Sofia meyakinkan sekaligus menenangkan Ibu Kalsum, tapi bukannya bisa mengontrol ketakutannya, wanita itu malah jatuh pingsan. Bu! Kalandra yang awalnya duduk di pinggir tempat tidur sebelah sang istri terbaring damai, segera menghampiri. Singkat cerita, Sofia tak kuasa menahan kesedihannya. Ia duduk di lantai sambil memangku Daim yang tak lagi menangis. Daim sudah kembali lelap sekaligus menjadi anak yang penurut. Di hadapan Sofia, Kalandra terduduk loyo menghadap tempat tidur yang menjadi sumber aroma busuk khas bangkai. Sementara di luar, si sofa ruang keluarga, Ibu Kalsum masih pingsan. Mas Kala yang sabar, lirih Sofia. Iya, Mbak. Yang penting istri saya sehat. Kalandra masih menunduk tak bersemangat. Sofia refleks menelan ludahnya. Lama-lama di sana, ia terbiasa dengan bau busuk yang sangat luar biasa. Mungkin alasan itu juga yang membuat Kalandra juga terlihat biasa-biasa saja. Karena Kalandra sudah terbiasa dengan aroma busuk yang memang bersumber dari wanita yang sangat pria itu cinta. Mas yang ikhlas. Kalau Mas kayak gini terus, kasihan Mbak Bilkisnya. Pelan-pelan ya, Mas. Biar istri Mas istirahat dengan tenang, lirih Sofia lagi. Iya, Mbak. Saya pun kalau di kamar apalagi di dekat istri, selalu hati-hati soalnya takut ganggu istirahatnya. Terakhir, dia hanya bilang capek pengin istirahat. Makanya aku bilang, tidur aja jangan berpikir macam-macam biar pikirannya juga tenang soalnya dia lagi hamil juga kan. Mendengar cerita runtut dari Kalandra, Sofia menjadi menitikkan air mata. Air mata yang makin lama makin tidak bisa Sofia kondisikan. Istri Mas enggak mau bangun-bangun, yah, Mas, makanya dia susah makan. Iya, Mbak. Semacam mie rebus buatan Mbak dan biasanya bikin dia semangat juga enggak dimakan lagi. Susu hamil, vitamin, dan semua yang saya siapkan, beneran ditolak. Kalandra masih menunduk dalam. Ya Gusti, sakit sekali. Maha besar engkau telah menciptakan suami yang begitu mencintai istrinya, batin Sofia. Hatinya sampai ikut meronta-ronta. Sejak kapan istri Mas enggak mau makan, Mas? Isak Sofia. Ia sungguh menjadi rapuh hanya karena apa yang menimpa Kalandra maupun Bilkis. Sudah lama, Mbak. Lidah Kalandra mendadak keluh. Sesak, rasanya sangat menyakitkan lantaran wanita yang sangat ia cintai dan ia ketahui sedang hamil, hanya diam dan tetap diam apapun yang ia lakukan. Ia menangis, mengingat terakhir kali ia berkomunikasi dengan sang istri. Sendi sendiri seolah lepas hanya karena mengingatnya. Sebelum saya ke warung Mbak Sofia. Ya Allah, tangis Sofia dalam hatinya. Ia refleks mendekap Daim lebih erat. Rasanya sakit banget, Mbak. Mau panggil dokter, istri saya anti dokter.
Apa-apa dia urus sendiri. Makanya saya konsultasikan secara online dan tinggal tebus obat. Namun sampai sekarang obatnya belum diminum. Kalandra berangsur menghela napas dalam. Ia beranjak berdiri kemudian agak membungkuk di atas tubuh sang istri yang sudah gelap. Ia membelai rambut panjang sang istri. Rambutnya rontok parah, Mbak. Padahal saya sudah keramasin pakai beberapa sampo, tapi masih belum nemu yang cocok. Mas. Sofia ragu melanjutkan ucapannya. Namun andai ia tidak jujur, pasangan saling mencintai di hadapannya akan makin bernasib miris. Kalandra menoleh dan menatap Sofia. Kenapa, Mbak? Ia menoleh ke jendela yang hanya tertutup tirai tipis. Masih hujan, Mbak. Mbak menginap di kamar tamu saja. Kasihan Daim. Atau mau saya antar pakai mobil? Sofia balas menatap Kalandra. Mas. Istri Mas sudah meninggal. Tubuh Kalandra terguncang pelan akibat tangis yang ditahan. Pria itu menatap Sofia dengan mata nanar sekaligus basah. Ikhlas, yah, Mas. Pelan-pelan. Saya tahu Mas sangat mencintai istri Mas. Bahkan enggak hanya istri Mas yang berterima kasih, saya yang hanya tahu pun sangat berterima kasih. Terima kasih banyak sudah menjadi suami yang sangat mencintai istri. Terima kasih banyak karena Mas sudah jadi suami yang sangat bertanggung jawab. Sofia sampai terseduh-seduh. Ia sadar, Kalandra sedang ada di titik nadir yang juga membuat pria itu sangat sensitif. Sekarang Mas ambil wudhu, bacakan doa. Ayo kita bacakan surat Yasin buat istri Mas biar semuanya dilancarkan. Biar istri Mas diberi tempat lapang, tempat terbaik di sisi Tuhan. Kalandra menggeleng, dan menjadi kesibukan barunya menepis semua yang Sofia katakan. Istighfar, Mas. Kalau kayak gini enggak hanya istri Mas yang kasihan. Namun juga Mas, keluarga kalian khususnya keluarga istri Mas. Mas tahu, kan? Rasa cinta sekaligus tanggung jawab seorang suami kepada istri maupun kebalikannya akan berbeda cara jika kita sudah tidak bersama. Sergah Sofia masih bertutur lembut sekaligus berhati-hati. Ia sungguh tidak tega kepada Kalandra. Mbak. Kalandra terseduh-seduh. Dia beneran enggak sakit. Hanya bilang capek dan mau istirahat, mau tidur agak lama makanya saya selalu ragu buat bangunin. Sofia mengangguk-angguk paham bersama rasa sesak yang ia tahan. Sudah, yuk. Ambil wudhu. Kita bacakan doa. Kasihan istri Mas. Istri Mas pasti sudah sangat menunggu doa dari Mas. Ia beranjak berdiri kemudian menunggu di depan Kalandra dan membuatnya agar berjongkok. Kalandra menunduk dalam bersama tangisnya yang benar-benar pecah. Istighfar, Mas. Istighfar. Setelah bujuk rayu terbilang sangat berat yang Sofia lakukan, dengan berat Kalandra beranjak. Pria itu sempoyongan, dan Sofia yang masih mengemban daim sampai membimbingnya. Sofia menggenggam erat sebelah pergelangan tangan Kalandra dengan tenaganya yang tentu saja tidak seberapa mengingat tubuh Kalandra saja lebih besar sekaligus lebih tinggi darinya. Semalaman, doa bersama mereka lakukan disertai pula oleh Ibu Kalsum yang akhirnya bangun. Namun Sofia yakin, Ibu Kalsum melakukannya karena terpaksa. Bukan karena wanita itu memiliki masalah khusus dengan Bilqis atau malah Kalandra, melainkan karena kenyataan Ibu Kalsum yang sangat penakut. Saat duduk di sebelah Sofia dan itu di lantai sebelah tempat tidur Bilqis berada yang Sofia alasi tikar saja, Ibu Kalsum terus mendekap erat sebelah lengan Sofia yang menyangga kepala Daim.
Karena selama itu juga, Sofia tetap mengemban daim. Sekitar pukul 3:30 pagi, Sofia ke dapur dan menyiapkan teh hangat untuk Kalandra maupun Ibu Kalsum. Mereka benar-benar tidak ada yang tidur, apalagi Kalandra yang tampak sangat terpukul bahkan hancur. Sepanjang melantunkan doa, tatapan Kalandra kosong dan butiran bening kerap berjatuhan dari kedua sudut matanya. Masalahnya, Ibu Kalsum tetap tidak mau ditinggal dan akan mengikuti kemanapun Sofia pergi. Baru Sofia ingat dirinya melupakan satu hal. Sebagai orang paling netral bahkan waras di sana, karena selain Kalandra sedang sangat berduka dan tak mungkin berpikir normal, Ibu Kalsum yang harusnya bisa diandalkan malah sangat penakut. Akhirnya, Sofia menyarankan Ibu Kalsum untuk mengabarkan kematian Bilqis kepada pihak keluarga. Ya ampun, Mbak, kok saya enggak kepikiran ke situ, ya. Saya bahkan belum mengabari suami saya kalau saya enggak pulang. Dari awal ibu takut terus. Gini ya, Bu. Saya bukannya bermaksud kurang ajar. Namun, di posisi sekarang, Mas Kala sangat butuh dukungan. Mas Kala sangat butuh dukungan ibu, terlebih ibu merupakan ibu Mas Kala. Sofia bertutur dengan makin sangat hati-hati, apalagi ia sadar, di sana dia bukan siapa-siapa. Dia hanya kebetulan ada, dan memang memiliki hubungan baik dengan Kalandra sebagai rekan kerja. Paling perlu ditekankan, jangan menganggap apa yang Mas Kala lakukan ini enggak waras. Cukup dikasih arahan saja, itu pun pelan-pelan karena kita enggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun saya yakin, Mas Kala begini karena beliau sangat menyayangi istrinya. Sofia meyakinkan, terlebih ia sadar bahkan mengalaminya. Di mana-mana, posisi paling gampang memang nyawang atau itu melihat. Ia, melihat kemudian menilai, padahal kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi termasuk proses yang sudah orang yang kita nilai lalui. Namun jangankan orang lain, orang terdekat termasuk orang tua saja, kadang bisa semena-mena kepada anaknya. Kebanyakan alasan tersebut terjadi karena para orang tua merasa lebih tahu dalam segala hal hanya karena mereka lebih tua dan otomatis lebih banyak mengenyam asam garam kehidupan dari anak-anak mereka. Terlepas dari semuanya, ada satu pembelajaran penting yang Sofia dapatkan dari kejadian sekarang. Ini mengenai luka paling menyakitkan dan Sofia pikir adalah dibuang. Nyatanya, ditinggal orang yang kita sayangi sekaligus tulus menyayangi kita untuk selama-lamanya jauh lebih menyakitkan dari semua luka yang ada di kehidupan. Kendati demikian, Sofia percaya bahwa ketika kita dibuang oleh orang yang selama ini kita sayang dengan tulus, mungkin Tuhan memang sengaja mengadakannya lantaran kita terlalu berharga untuk mereka. Sedangkan alasan Tuhan menjadikan maut sebagai perpisahan kita dengan orang yang kita sayang, Sofia berpikir karena Tuhan memiliki takdir yang jauh lebih indah melebihi cinta tulus yang sudah ada. Sabar ya, Mas Kala. Setelah ini meski enggak mudah, segala sesuatunya pasti lebih baik, batin Sofia. Sebelum pukul 4 pagi, Sofia pamit karena ia harus kembali ke kantin rumah sakit. Siangnya setelah membagikan jatah makan siang kepada setiap pasien, Sofia sengaja izin sebentar untuk ke rumah Kalandra. Ia tak datang dengan tangan kosong karena ia membawa kue basah sekaligus gorengan yang ia buat secara khusus di tengah kesibukannya bekerja di kantin. Tak jauh dari rumah Kalandra, Sofia mendapati beberapa perwakilan dari orang pasar yang akan turut menyampaikan belasungkawanya kepada Kalandra. Ada Ibu Nur dan sang suami,
juga Pak Kusno dan istri selain beberapa warga lainnya. Mereka datang bersamaan ke rumah Kalandra meski ternyata, jenazah Bilqis sudah dimakamkan dan rombongan yang menguburkan pun mulai berdatangan. Mereka hanya bertemu dengan pihak keluarga Kalandra dan Bilqis di tengah bau busuk yang tak semenusuk saat terakhir kali Sofia meninggalkannya. Mungkin selain karena sumber bau busuknya sudah tidak ada, sisa-sisanya pun sudah dibersihkan. Desas-desus mengenai jasad Bilqis yang sudah bau busuk ternyata sudah sampai menyebar. Karena orang pasar juga sudah sampai mendengarnya. Sementara kini, kenyataan Kalandra yang masih terjaga di sisi nisan Bilqis juga tengah menjadi bahan omongan. Sungguh kehilangan yang sangat menyakitkan. Sudah kehilangan, di luar itu pun turut disertai simpang siur yang lebih menyakitkan. Yang sabar, yah, Mas. Dalam hatinya, Sofia terus mendoakan yang terbaik untuk Kalandra dan luka-luka pria itu akibat kehilangan sang istri. Terlebih di hari pertama pemakaman, Kalandra sampai tidak pulang ke rumah. Di hari kedua pun, Kalandra hanya pulang sejenak untuk mengganti pakaiannya yang kuyup akibat hujan yang terus mengguyur. "Sehat, Mas?" sapa Sofia ketika di hari keempat dari pemakaman istrinya, Kalandra datang mengunjunginya. Di tengah wajahnya yang masih pucat dan tubuh pun menjadi kurus, Kalandra mengukir senyuman. Ia memilih duduk di salah satu kursi yang kosong sekaligus jauh dari keramaian. Ia meletakkan dua berkas yang dibawa di meja. Sofia yang tak mengemban daim, bergegas menghampiri Kalandra sesaat setelah ia meletakkan nampan berisi gelas kosong bekas pembeli.